Pernah nggak sih ngerasa bener-bener capek kayak app fatigue gitu? Bolak-balik buka tutup puluhan aplikasi cuma buat cari satu tontonan yang seru. Nah, selamat datang di ulasan digital kita hari ini. Anggap aja saya ini pemandu wisata VIP kalian. Kita bakal jalan-jalan keliling sebuah taman hiburan digital raksasa yang baru banget dibuka. Ini bukan sekedar website biasa loh. Ini tuh sebuah ekosistem utuh yang ambisius banget buat ngobatin rasa capek digital kita tadi. Namanya 101 Tamail Digital Web Entertainment. Mantra utama mereka tuh simple, tapi ngena banget. Satu portal, satu layar, semua hiburan di genggaman tangan Anda. Dan percaya deh, ini bukan cuma bahasa pemasaran atau slogan kosong. Ini DNA dari platform mereka. Coba bayangin, kalian nggak perlu lagi tuh repot-repot logout dari satu aplikasi musik, terus buka aplikasi berita, terus ganti akun lagi buat nyariin kartun anak. Semuanya disatukan. Kekacauan digital tadi disulap jadi satu pengalaman super mulus, langsung di satu layar aja. Biar nggak nyasar, kita cek dulu ya peta stasiun digital kita hari ini. Kita bakal mampir ke 5 titik utama. Pertama, dunia di ujung jari. Terus, saluran hiburan tanpa batas. Habis itu kita cek ruang aman untuk anak. Lanjut ke pusat kreasi masa depan. Dan terakhir, dari Probolinggo untuk dunia. Oke, ayo langsung masuk ke pavilion pertama kita. Bagian 1, dunia di ujung jari, visi 101 Tamail. Jadi gini, buat ngelawan yang namanya app fatigue tadi, mereka sadar kalau konten itu nggak boleh berantakan, harus rapi. Makanya mereka bikin zona-zona yang gampang banget dinavigasi. Ada saluran musik digital, radio, televisi biasa, kartun, terus ada video on demand atau VOD buat akses premium, sampai Space TV Plus juga ada. Kerennya lagi, sebagian besar konten ini gratis loh. Kalau mau konten yang lebih eksklusif, baru deh masuk ke layanan VOD-nya. Semuanya ada di satu tempat dan kalian nggak perlu repot-repot download apapun. Cukup buka portal web mereka. Beres. Lanjut, kita melangkah ke bagian 2, saluran hiburan tanpa batas, dari akar lokal ke jangkauan global. Di sini nih, mereka ngelakuin sesuatu yang, jujur aja, jarang banget kita lihat. Mereka berhasil menggabungin konten komunitas yang super lokal dengan siaran global yang masif banget. Bayangin ya, kalian bisa dengerin radio MDFM 93.0 yang isinya berita dan obrolan warga Probolinggo, atau nonton TV lokal kayak JTV dan Sakti TV. Tapi, di portal yang sama persis, kalian tinggal ngeklik dan boom! Kalian lagi mantengin NASA Live buat ngelacak stasiun luar angkasa internasional secara langsung. Atau, abis nonton berita lokal bisa langsung pindah ke CNN, CNBC, atau nikmatin tayangan resolusi tinggi 4K dari Biznet Adventure. Spektrumnya tuh luar biasa luas. Bangun tidur ditemenin radio lokal Probolinggo, malamnya ngeliatin luar angkasa. Gila sih ini. Sekarang, kita geser sedikit ke pavilion keluarga. Bagian 3, ruang aman untuk anak, ruang digital ramah keluarga. Nah, ngomongin soal hiburan tanpa batas, kita tahu banget kalau dunia digital sekarang tuh lumayan liar ya, ibarat pedang bermata dua. Pertanyaan terbesarnya, apalagi buat para orang tua, apakah platform sebesar ini benar-benar aman buat anak-anak? Jawabannya, dan ini dikonfirmasi langsung oleh platform mereka, yes, pastinya aman. Mereka benar-benar merancang platform ini dengan mikirin penonton usia dini. Mulai dari balita, anak PAUD, sampai anak usia TK, semuanya diperhatikan. Kuncinya ada di tata kelola. Mereka nggak cuma sekedar asal ngeklaim ramah anak loh. Platform ini patuh banget sama regulasi pemerintah. Mereka ngikutin aturan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dan juga tunduk sama PP Tunas soal standar konten dan perlindungan anak. Buktinya apa? Kalian bisa lihat di saluran televisi kartun digital mereka, itu isinya konten yang udah dikurasi ketat. Ada program edukasi positif kayak Lego Kids TV dan Moonbug Kids. Jadi buat para orang tua di luar sana bisa bernapas lega, anak-anak ada di lingkungan digital yang aman, terpantau, dan pastinya sesuai aturan hukum pemerintah. Yuk, jalan lagi. Kita masuk ke bagian 4, Pusat Kreasi Masa Depan 101 Tamail Studios. Sekarang, ibaratnya kita lagi berdiri di semacam lokasi konstruksi virtual nih. Kenapa? Karena visi mereka ternyata jauh lebih besar dari sekedar ngasih tontonan. Saat ini, fokus utamanya memang di saluran entertainment digital, tempat di mana kita duduk manis mengonsumsi konten. Tapi, coba perhatiin peta jalan masa depan mereka. Studios Official. Ini tuh pergeseran besar-besaran. Dari yang awalnya kita cuma jadi audiens pasif, nantinya kita bakal difasilitasi buat jadi kreator yang aktif. Ekosistem studio yang lagi dibangun ini seru banget. Ada studio musik, studio movie, studio games, dan yang paling menarik menurut saya, studio community. Ini bakal jadi ruang kolaborasi yang benar-benar terbuka buat kreator lokal dan komunitas untuk kumpul, berbagi ide, dan bikin karya bareng-bareng.
Dan bagian terbaiknya, semua karya yang lahir dari sini nantinya bakal dilindungi secara transparan oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Jadi mereka nggak cuma ngasih panggung secara kreatif, tapi juga ngasih perisai hukum buat ngelindungi para seniman lokalnya. Sampai juga kita di perhentian terakhir tur kita, bagian 5 dari Probolinggo untuk Dunia, Ruang Mesin. Pernah kepikiran nggak sih siapa dalang di balik operasi semasif ini? Semuanya digerakkan oleh PT Probolinggo Digital Pratama dari markas mereka di Jalan Pos Sangit nomor 1, Kota Probolinggo. Ya, di balik nama besar ini ada narasi underdog yang epik banget. Konsep raksasa ini lahir dari seorang individu bernama Tamael yang bertindak sebagai founder sekaligus direktur kreatif. Fakta bahwa ada platform digital yang bisa nyiarin tayangan langsung NASA ke audiens global, tapi diarsiteki dan dioperasikan langsung dari Jawa Timur, wah ini bukti nyata sih. Inovasi teknologi itu udah nggak didominasi sama perusahaan-perusahaan di Silicon Valley lagi. Inovasi sekarang benar-benar terdesentralisasi. Selain teknologinya canggih, mereka juga super serius soal pelayanan penggunanya. Ekosistem ini dikawal sama layanan pelanggan, Tama LCS, yang on 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalian bisa menghubungi mereka lewat email, telepon, dan media sosial. Malah, kabarnya mereka sekarang lagi nyiapin dukungan layanan pelanggan berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan loh. Tujuannya buat mastiin respon yang jauh lebih cepat bagi pengguna global mereka. Nah, itu dia titik akhir dari ulasan digital kita hari ini. Platform ini benar-benar menantang cara lama kita menikmati media ya. Mereka menawarkan kesederhanaan, variasi yang tanpa batas, keamanan keluarga, dan kerennya ngebawa komunitas lokal langsung ke panggung dunia semuanya di dalam satu layar. Jadi saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat dipikirin. Di era di mana kita mulai lelah dibanjiri ribuan aplikasi yang berbeda-beda, apakah satu portal terintegrasi dari Probolinggo ini yang akan jadi masa depan cara Anda menikmati hiburan digital? Terima kasih udah ngikutin tur hari ini, dan sampai jumpa di ulasan digital kita selanjutnya.